Oke, kita lanjut saja membahas materi kita kali ini tentang jenis-jenis kesalahan pada software atau aplikasi. Kita pahami secara sederhana. Jadi artinya memahami secara sederhana jenis-jenis kesalahan pada sebuah software, guys, gitu. Oke, guys, saya tidak merujuk pada teori tertentu, pada pendapat tertentu secara ilmiah, tetapi kalau kebetulan apa yang saya sampaikan sesuai dengan teori dan pendapat tertentu, berarti memang begitu apa adanya, gitu. Tetapi kalau memang apa yang saya sampaikan bertentangan atau tidak sejalan dengan teori atau pendapat tertentu, berarti anggap saja ini sebagai sebuah statement pribadi dari saya sebagai seseorang yang mencoba memahami apa itu jenis-jenis kesalahan yang terjadi pada sebuah software. Oke, nah secara garis besar saya mengelompokkan kesalahan itu menjadi 3, guys, yaitu ada yang namanya error, kemudian ada yang namanya bug, dan ada yang namanya defect, gitu. Oke, error, bug, defect itu sudah banyak dibahas pada teori-teori tertentu. Teman-teman bisa searching aja di Google apa itu error, apa itu bug, dan apa itu defect, gitu. Nah, tetapi penjelasan saya kali ini saya akan menjelaskan secara gamblang dan secara sederhana seperti apa itu error, seperti apa itu bug, dan seperti apa itu defect, gitu. Oke, mulai dari sebuah error, guys. Nah, error ini udah sebuah kata-kata yang sudah cukup familiar di masyarakat, guys, atau di kalangan pengguna IT atau pengguna smartphone. Terkadang kesalahan-kesalahan tertentu dalam kehidupan nyata disetarakan dengan sebuah error, gitu. Bahkan error cenderung menjadi sebuah bulian, menjadi sebuah candaan. Nah, tetapi bagaimana error yang sebenarnya pada sebuah aplikasi, gitu. Oke. Nah, kalau error yang kita maksud pada sebuah software adalah kesalahan yang terjadi pada suatu sistem yang dapat menyebabkan sistem tidak bekerja secara normal, gitu. Oke. Nah, ini error yang kita maksud, gitu. Oke. Nah, perlu teman-teman bawahi dalam pengertian ini ada hal yang berwarna kuning menyebabkan sistem tidak bekerja secara normal. Nah, biasanya error ini terjadi pada saat tahapan development, guys, pada tahapan pembuatan sistem, pembangunan sistem, gitu. Nah, seorang programmer, seorang developer membangun sebuah sistem, cenderung sebelum tahapan implementasi dia akan melakukan sebuah tes-tes tertentu. Nah, ketika ada sesuatu kesalahan itu disebut sebuah error, gitu, lalu diperbaiki, gitu, guys, gitu ya. Nah, bisa juga error itu langsung menghentikan sebuah sistem atau menawarkan sebuah pilihan, ignore, abort, cancel, dan sebagainya. Oke. Nah, itulah error. Nah, error ini terjadi pada tahapan development, bukan pada tahapan implementasi, gitu. Oke. Ada nggak error yang terjadi pada tahapan implementasi? Ada, guys, gitu. Sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya bisa saja terjadi error pada beberapa waktu berikutnya. Contoh sederhana dari sebuah error yang terjadi pada tahapan-tahapan selanjutnya adalah misalnya teman-teman membangun sebuah sistem informasi berbasis database, gitu. Oke. Nah, database itu teman-teman simpan di suatu tempat, anggaplah di drive D, gitu ya. Nah, kemudian pada awalnya drive D itu kapasitasnya masih besar, guys, masih free kapasitinya masih gede. Seiring waktu aplikasi itu teman-teman gunakan, kemudian teman-teman simpan, gitu ya, dia akan lancar, guys. Makin lama jumlah space hard disk, kalau teman-teman tidak lakukan backup data dengan baik, maintenance drive tempat teman-teman menyimpan database, maka suatu saat drive itu akan penuh. Dan ketika itu teman-teman lakukan penginputan data dan lalu teman-teman save, maka saat itu terjadi sebuah error yang dia bilang data tidak bisa disimpan atau capacity full dan sebagainya. Oke, guys. Nah, penekanan dari pengertian error ini adalah menyebabkan sistem tidak bekerja secara normal, dan ini terjadi di tahapan development atau di tahapan pembuatan atau pada tahapan testing dan implementasi, gitu, guys. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yaitu bug. Oke. Bug. Oke. Bug itu secara pengertian saya jelaskan bahwa merupakan kelemahan atau kekurangan atau cacat yang terdapat pada suatu sistem yang dapat melemahkan kinerja sebuah sistem. Ada pengertian yang berbeda dengan error, guys. Jadi kalau error itu menyebabkan sistem tidak bekerja secara normal, tetapi kalau bug melemahkan kinerja sebuah sistem, gitu. Nah, bug ini terjadi pada tahapan implementasi, guys, gitu, pada tahapan implementasi. Jadi bug tidak terjadi pada tahapan development, tetapi terjadi pada tahapan implementasi.
implementasi itu ketika software mulai digunakan gitu. Nah, contoh bug sederhana, kalau error tadi cukup familiar di kalangan masyarakat, bahkan kata-kata error sering menjadi sebuah candaan dan bulian. Kalau bug itu mungkin tidak sefamiliar error di kalangan masyarakat, tapi bug cukup familiar di kalangan para software developer gitu, oke? Para pengguna software yang cukup mengerti bug ini juga. Nah, contoh bug sederhana, teman-teman misalnya menggunakan satu aplikasi versi 1, kemudian tiba-tiba aplikasi tersebut menawarkan sebuah upgrade ke versi 2 gitu. Nah, pasti dia punya histori apa yang dilakukan terhadap upgrade itu. Ya, di situ dia akan menemukan bahwa dia akan menutup celah bug ini, celah pada bug ini dan sebagainya gitu. Nah, itu sebabnya software selalu mengalami peningkatan versi karena selalu menutup kekurangan dan kelemahan. Nah, itu dalam rangka menutup bug guys gitu. Nah, contoh yang berikutnya dari sebuah bug adalah misalnya teman-teman mempunyai sebuah website gitu. Oke, website itu hanya bisa diakses ketika teman-teman login, dan login bisa dilakukan ketika teman-teman punya username dan password. Ketika username dan password benar yang teman-teman masukkan adalah benar, maka dia berhasil masuk ke sebuah sistem. Oke, itu normal guys. Tetapi ada saja orang tertentu yang bisa masuk ke sistem teman-teman tanpa melalui username dan password. Nah, ketika itu berhasil dilakukan oleh orang lain, masuk ke dalam sebuah sistem, atau oleh Anda sendiri masuk sebuah sistem tanpa menggunakan prosedur login, dan ketika itu berhasil, maka itu disebut sebuah kelemahan, bahwa sistem teman-teman memiliki celah atau kita sebut memiliki bug gitu. Maka bug itu kita tutup dan kita perbaiki sehingga cara yang sama tidak bisa dilakukan lagi masuk ke dalam sistem. Nah, itu sebuah bug yang kita sebut sebagai kelemahan atau cacat pada sebuah sistem gitu. Nah, bug ini melemahkan kinerja sebuah sistem guys. Oke. Nah, oleh sebab itu wajar ketika sebuah software selalu mengalami peningkatan versi karena dia dalam rangka menutup bug-bug atau celah-celah yang muncul. Bisa jadi pada saat sistem itu teman-teman implementasikan, seiring saat itu memang cara demikian tidak bisa masuk guys. Tapi seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan teknologi, bahwa apa yang teman-teman bangun sekarang beberapa tahun kemudian itu memiliki bug, itu bisa jadi karena sistem teman-teman tidak menyesuaikan perkembangan yang ada. Nah, itulah bug. Okay. Nah, kemudian yang ketiga guys, saya mau angkat yang namanya defect gitu. Nah, berbeda dengan error. Kalau error cukup familiar, terjadi di tingkatan development. Kalau bug itu terjadi di tingkatan implementasi, defect juga terjadi di tingkatan implementasi. Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau defect itu adalah kesalahan atau kelemahan atau cacat yang terdapat pada suatu sistem yang dapat melemahkan kredibilitas sebuah sistem guys. Itu melemahkan kredibilitas sebuah sistem. Kredibilitas itu adalah sebuah tingkat kepercayaan. Contoh sederhana, ketika you percaya sama seseorang, maka you akan percaya sama dia. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka kepercayaan you sama dia akan berkurang. Nah, itu seperti itulah defect gitu. Okay. Defect itu sebuah kesalahan tetapi tidak terlihat salah guys, tetapi hasilnya salah, itu defect. Nah, defect ini tingkatan yang paling berbahaya pada sebuah software guys, karena dia bisa menyebabkan sebuah kekeliruan, sebuah kerugian besar gitu. Nah, defect secara realitas saya katakan begini, teman-teman punya memandang seseorang adalah baik padahal dia sebenarnya jahat, itu adalah defect guys. Memandang seseorang pejabat itu adalah amanah padahal dia seorang koruptor, itu adalah defect guys gitu. Okay. Jadi mulai sekarang gunakan kata-kata defect untuk menggambarkan seseorang, jangan semuanya error guys. Oke, intermezzo. Oke. Nah, jadi defect itu dia salah tetapi tidak terlihat salah guys. Wow, bahaya kan, dia salah tapi tidak terlihat salah, itulah defect gitu. Nah, itu melemahkan kredibilitas sebuah sistem. Kalau bug itu melemahkan kinerja sebuah sistem. Kalau error menyebabkan sistem tidak bekerja, maka kalau defect melemahkan kredibilitas sebuah sistem. Oke. Nah, itulah gambaran error, bug, dan defect. Oke. Nah, habis ini saya akan memberikan contoh bagaimana defect itu terjadi guys.
guys. Kenapa saya angkat contoh sebuah defect, contoh sebuah bug banyak saja. Teman-teman cari di mbah Google, ketik aja bug pada aplikasi apa gitu, itu pasti muncul. Oke. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh defect ya, sesuai realita pada kenyataannya. Oke guys, saya coba gunakan sebuah kalkulator guys. Oke, kalkulator. Oke, kalkulator. Ini kalkulator yang saya gunakan, yang disiapkan oleh Microsoft Windows guys. Microsoft sederhana, oke, menyiapkan sebuah kalkulator. Saya pengen kasih satu contoh kasus sederhana. Teman-teman bisa hitung tanpa menggunakan kalkulator juga. Oke, teman-teman bisa hitung. Oke, saya coba 5. Oke ya, saya coba. Oke guys, 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Oke, ini kasus guys. 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Coba teman-teman hitung secara logika berapa hasilnya. Jangan gunakan kalkulator teman-teman, gitu. Oke. Oke, tentu di antara teman-teman ada yang jawab 5 kali 3 adalah 5 tambah 3 8 dikali 2 16 dikurang 1 15. Betul. Betul. Coba buktikan dengan kalkulator teman-teman, apakah hasilnya 15 atau berapa. Oke, kalau sudah, coba hitung 1 2 3 4 5. Oke, berapa hasilnya? 10. Ada yang 15, ada yang 10. Kita lihat sistem ini menghasilkan hasil berapa penjumlahan ini. Oke, menghasilkan 10 guys. Oke. Nah, bagaimana mungkin? Secara logika teman-teman bilang 5 ditambah 3 8 dikali 2 16 dikurang 1 15. Loh, kok kalkulator ini menghasilkan angka 10 guys? Bagaimana mungkin? Nah, di kalkulator teman-teman, di smartphone teman-teman, saya nggak tahu hasilnya berapa, tetapi kemungkinannya ada yang 15, ada yang 10. Tapi saya yakin dengan smartphone zaman sekarang teman-teman menghasilkan angka 10 gitu. Oke, tetapi di sini menghasilkan angka 10. Yes, betul. Betul ya. Oke, nah lalu bagaimana supaya bisa 15? Oke, saya gunakan kasus kedua guys. Kasus kedua, kita ulangi lagi. Saya clear ya. Saya clear. Kita ulangi lagi. 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Saya belum tekan enter. Berapa? Anda masih bilang 15? Coba hitung dengan smartphone Anda, kalkulator. Apakah hasilnya 10? Coba saya sama dengan 15 guys. Oke. Dengan kalkulator yang sama, dengan angka yang sama, dengan rumus yang sama. Oke. Hasilnya yang pertama 10, yang kedua 15. Wes, di mana ilmu pastinya? Itulah menjadi tugas Anda yang akan saya bahas pada teori-teori berikutnya. Oke, saya gunakan kasus kedua guys. Oke, saya gunakan kasus kedua. Oke, ini namanya defect guys, gitu. Dia terlihat benar, sebenarnya salah, gitu. Ini adalah defect. Jadi mulai sekarang gunakan istilah defect untuk menggambarkan orang baik sok jahat, orang jahat sok baik. Nggak ada sih orang baik sok jahat gitu ya. Orang jahat sok jadi orang baik gitu. Pejabat amanah sok jadi pejabat padahal koruptor gitu. Oke, itu namanya defect. Oke, kasus kedua yang ingin saya gunakan guys. Oke, pada kalkulator tadi, pada kasus yang sama, pada kalkulator yang sama, di kasus yang sama, dia menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, saya gunakan sekarang Excel guys. Oke, Excel. Saya udah siapkan angkanya guys. Oke, saya siapkan angkanya, saya biarkan dulu. Ini saya hapus guys. Oke, saya hapus ya. Oke, sudah. Saya gunakan rumus guys ya. Saya gunakan rumus. Saya bilang berapa sama dengan 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Oke guys, ini ya, 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Oke, teman-teman gunakan kalkulator lagi, hasilnya berapa? Pasti 10. Dan ini saya yakin sesuai dengan hasil perhitungan teman-teman yang 10 tadi. Oke, saya coba enter, tuh hasilnya 10 guys. Oke, lalu bagaimana dengan logika kita bilang bahwa 5 ditambah 3 adalah 8 dikali 2 16 dikurang 1 menjadi 15. Kenapa di sini menghasilkan 10?
dibilang ini adalah salah, tapi kalkulator tadi bisa membuktikan bahwa hasilnya adalah 15 gitu. Oke. Nah, ini namanya defect. Jadi maksud hati, kalau teman-teman maksudnya adalah 15, maka hasil 10 ini kita anggap salah. Itu adalah defect. Kalau maksud teman-teman adalah 10, maka ini adalah benar. Oke. Atau kalau maksud teman-teman 15, ini hasilnya 10, itu adalah salah. Nah, ketika teman-teman buat begini, oke, teman-teman saya anggap begini. Oke, kita coba modifikasi. Nah, kalau teman-teman bilang 5 ditambah 3, teman-teman tulis dengan tanda kurung. Lalu hasil dari penjumlahan 5 ditambah 3 tadi, lalu kita kali 2. Lalu hasilnya kita kurang 1. Maka ini hasilnya adalah 15. Oke. Lalu bagaimana mungkin tadi menghasilkan 10 gitu? Bagaimana mungkin dia menghasilkan 10? Karena teman-teman menuliskan rumusnya tidak melakukan pengelompokan data perkalian. Oke, itu yang menyebabkan dia defect gitu. Karena ketika kita tidak melakukan perkalian, maka dalam sistem komputerisasi dia namanya ada yang kita sebut priority execution gitu. Ketika ketemu perintah 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 tanpa petunjuk yang jelas mana dikali mana, mana dijumlah mana, maka dia akan katakan perkalian terlebih dahulu, lalu penjumlahan, pembagian, dan sebagainya gitu. Oke, ini saya bilang kalau saya kelompokkan begini, maka hasilnya tetap 10. Oke, ya ini dia. Oke. Nah, oke, ini hasilnya 10 guys gitu. Jadi mana yang benar, 15 atau 10? Kedua-duanya benar. Lalu mana yang salah? Ya kedua-duanya bisa salah. Lalu mana yang benar? Yang benar teman-teman maunya yang mana gitu. Kalau teman-teman maunya 10, ya wes, gunakan rumus yang pengelompokan seperti ini gitu. Nah, ini berarti terjadi dalam kesalahan dalam penulisan rumus di tahapan implementasi coding. Nah, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan gitu guys. Atau kasus kedua, saya mau angkat begini guys gitu ya. Kasus kedua, misalnya teman-teman bikin sistem informasi penjualan lah ya. Penjualan itu ada sebuah nota, ada namanya barang. Oke, teman-teman ada namanya quantity. Oke, teman-teman ada namanya harga. Oke, di sini jumlah, betul ya. Oke, kita nggak usah peduli nama barangnya apa, terserah lah. Oke, anggaplah misalnya, ya udah saya tulis aja deh, biar gampang. Misalnya pulpen guys, pulpen. Teman-teman beli 10, harganya 1000 guys gitu. Oke, betul ya. Nah, berarti rumus yang benar itu kan sebenarnya berapa jumlahnya, berarti sama dengan quantity. Oke, quantity dikali dengan harga, betul ya. Saya enter, hasilnya benar atau salah? Benar, salah guys. Oke, tetapi program ini tidak mengatakan bahwa dia adalah salah. Teman-teman lihat, hasilnya 1010 guys, harusnya 10.000 gitu. Kenapa? Karena saya terjadi kesalahan pengetikan kode penjumlahan. Harusnya saya perkalian gitu. Nah, harusnya 10.000. Oke, nah ini namanya defect guys. Jika teman-teman maksudnya adalah 10.000 tetapi simbol yang teman-teman gunakan salah, maka sistem tidak mengatakan ini ada sebuah error atau sebuah bug, tetapi dia akan tetap memunculkan sebuah hasil, dan ini sebuah defect. Nah, bayangkan kalau defect ini terjadi bertahun-tahun gitu. Sementara tingkat kepercayaan orang kesini adalah tinggi gitu. Oke, 10.000 menjadi 10.010, berapa tingkat kerugiannya guys? Hampir 9.000 guys. Oke, 8.990. Oke, nah ini namanya defect. Nah, begitu guys, dia sebenarnya salah tapi tidak terlihat salah. Oke guys, oke, berikutnya defect kasus kedua, saya akan gunakan ini guys. Oke, saya gunakan defect kasus kedua. Oke, siap ya. Setahun yang lalu, pada tahun 2019, kita dihadapkan pada sebuah pesta pora nasional. Waduh, saya sebut pesta pora ya, apalah pesta nasional, yaitu Pilpres 2019 guys, pemilihan presiden 2019.
Kalau teman-teman mengikuti perkembangan saat itu banyak pro dan kontra terhadap situng KPU. Apa itu situng KPU? Sistem perhitungan KPU gitu. Ada yang bilang tidak percaya situng KPU, hasilnya defect, begini, begitu, curang dan sebagainya. Nah, hari ini secara ilmiah kita bahas apa yang terjadi sebenarnya di situng KPU sebagai pembuktian dari sebuah defect teori kita kali ini. Oke, kita coba lihat. Saya coba buka kasus yang ketiga guys ya. Pertama tadi kalkulator, kedua Excel. Nah, kasus ketiga saya gunakan, saya buka Chrome. Saya gunakan data real guys. Hari ini tanggal 7 Mei 2020 guys. Saya buka real situs situng KPU. Kemudian ini sudah saya buka. Saya mau cari di mana itu. Pilpres 2019 guys. Pilpres 2019. Kemudian ada perhitungan suara guys. Ini yang disebut orang dengan situng KPU. Saya coba cek data di Provinsi Banten guys. Kemudian pada Kabupaten Lebak, saya buka Lebak. Kemudian pada Kecamatan Sajira. Saya coba Sajira. Kemudian pada kelurahan kelurahan Ciwiyah. Ciwiyah. Nah, kemudian ada TPS, saya ambil TPS 6 guys. TPS 6. Teman-teman coba lihat bahwa ini pada Banten, Lebak, kemudian Kecamatan Sajira, Kecamatan Ciwiyah, TPS 6 itu terlihat bahwa pemilih terdaftarnya 261 dan 198. Kemudian 01 memperoleh suara 23, 02 85. Berarti suara sah 23 tambah 85 itu berjumlah 88 seharusnya guys. Tetapi di sini 188 lah. Di sini di mana fungsi otomatisasinya gitu loh, kok perhitungan begini aja salah gitu. Nah, ini namanya defect, tetapi ini tidak terlihat salah guys gitu. Tetapi ini adalah salah gitu. Kita coba lihat deh, apakah terjadi kesalahan di tingkat manual atau di tingkat sistem gitu. Di mana ya, saya lihat di form C1 guys. Form C1 saya cari dulu di bagian bawah biasanya guys, bagian bawah. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Saya scroll lagi. Ini dia guys, betul guys, 01 23 02 6. 165, tulisan terbilangnya 165 guys. Secara manual dia benar guys, perhitungannya secara manual dia benar. Nah, tetapi secara sistem dia salah. Bagaimana mungkin sebuah sistem bisa melakukan kesalahan padahal manualnya benar guys itu. Jumlah suara sah yang seharusnya 88 tapi di bawah tulis 188. Yang benar sih 188 guys gitu. Contoh kasus pertama tadi pada situng KPU. Saya tidak bermaksud mengangkat kasus lama, tetapi kita sekarang sebagai kaum intelektual dan terpelajar, kita wajib mempelajari secara ilmiah bahwa memang terjadi kesalahan perhitungan. Seharusnya sistem itu dibuat kalau suara sah antara calon ke-1, calon kedua dijumlahkan, seharusnya jumlah di bawah adalah otomatisasi gitu guys. Tetapi kenapa bisa terjadi berbeda? Jumlah 23 ditambah 62 kok bisa? Berarti tidak terjadi otomatisasi perhitungan pada sistem. Nah, itu suatu kekeliruan besar guys. Nah, itu kita sebut sebuah defect. Bagaimana mungkin sebuah sistem besar yang dibangun dengan dana jutaan, miliaran, ratusan untuk kepentingan nasional dalam pemilihan orang nomor 1 Indonesia, sistemnya sebobrok itu. Sistem itu tidak melalui proses quality control gitu. Intermezzo. Kita masuk kasus kedua guys. Kita buka kasus kedua. Dengan kasus kedua saya gunakan situng KPU juga gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ribut dengan situng KPU? Hari ini saya buktikan secara ilmiah guys dalam materi perkuliahan kita. Saya buka lagi situng KPU untuk Kecamatan Bengkulu. Bengkulu. Kemudian saya buka Bengkulu ya, kota Madianya Bengkulu Utara kalau nggak salah. Saya buka Bengkulu Utara.
Nah, maaf guys, agak lambat. Saya buka Bengkulu Utara, kemudian kecamatannya saya buka Putri Hijau, gitu ya, Putri Hijau. Kemudian kelurahannya Air Petai, gitu ya, Air Petai. Oke, kemudian TPS-nya saya buka TPS 11 guys. Oke, TPS 11. Oke, kita coba lihat. Pemilih terdaftarnya 0 guys. Wow. Oke, tetapi suara sah itu bisa di 142 tambah 6 guys. Bagaimana mungkin pemilih terdaftarnya 0 tapi suara sahnya ada gitu. Nah, ini berarti sistem tidak memiliki kontrol. Tetapi apakah dia mengatakan sebuah kesalahan? No. Nah, ini namanya defect gitu. Salah tidak terlihat salah. Oke, orang jahat terlihat baik, orang baik terlihat jahat, pejabat amanah terlihat sebenarnya koruptor. Oke, nah kita lihat form manualnya guys. Sebenarnya terjadi salahnya di mana sih? Kalaupun terjadi kesalahan di tingkat manual, harusnya sistem bisa mengantisipasi yang namanya human error gitu. Oke, tetapi ini malah terbalik guys. Humannya benar, sistemnya error. Berarti sistem error gitu, bukan human error lagi, sistem error. Nah, ini mempengaruhi kredibilitas. Oke, teman-teman lihat. Oke, udah ya. Nah, saya coba ulangi kasus kedua ini guys. Oke, saya coba ulangi kasus kedua. Saya buka yang sama. Oke, saya coba buka. Oke, pada apa tadi ya, Bengkulu ya, pada kecamatan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, agak saya putar dulu guys ya. Oke, saya putar dulu. Bengkulu. Oke, Bengkulu. Kemudian Kabupaten Kota Bengkulu Utara. Oke, kecamatannya Putri Hijau. Oke, kemudian kelurahannya Air Petai. Oke, TPS-nya 11. Oke, kita buktikan secara ilmiah apakah terjadi defect. Oke, pemilih terdaftar 0 tapi pengguna hak pilih 160. Harusnya ini ditolak oleh sistem karena tidak ada yang terdaftar. Oke. Kedua, jumlah pemilih 01 142, 02 6. Kalau dijumlahkan suara sahnya menjadi 148 gitu ya, 142 tambah 6 148. Tapi kenyataannya pada penjumlahan di bawah itu berjumlah 158 gitu lah, dimana otomatisasinya gitu. Nah, ini namanya defect guys gitu ya, salah tidak terlihat salah gitu. Saya coba cek form manualnya, terjadi kesalahan tingkat manual atau tidak gitu ya. Oke, 142 dan 16. Oke, harusnya jumlahnya benar guys, 16. Berarti terjadi kesalahan input. Nah, harusnya sistem bisa mendeteksi kesalahan input ini dari jumlah yang tidak sesuai tadi gitu. Oke, nah ini yang saya sebut defect. Nah, defect ini sangat bahaya gitu. Oke, nah mohon maaf kasusnya saya angkat kasus hitung KPU, tetapi memang teman-teman mahasiswa sebagai kaum intelektual harus paham ini gitu ya, bahwa sistem yang besar digunakan secara nasional untuk kepentingan nasional, pemilihan orang nomor 1 masih sebobrok ini sebuah defect gitu. Nah, silakan teman-teman cari defect-defect pada aplikasi yang lainnya. Oke, hari ini kita sudah mengerti 3 jenis kesalahan, yaitu error, bug, dan defect. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.